Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat motivasi? Semoga Anda sehat dan sukses selalu. Kesehatan adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi kita, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang kita inginkan. Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang luar biasa yang kita inginkan. Namun kadang-kadang kita bisa saja sakit tiba-tiba dan itu di luar perkiraan kita. Dengan sakit kadang-kadang membuat aktivitas kita sangat terganggu dan sangat terbatas sekali. Ada sebuah kisah seorang bapak yang sangat aktif sekali dalam organisasi, dan beliau juga seorang pengusaha yang sangat luar biasa, yang sangat sukses. Jadi sehari-hari bapak ini sangat sibuk sekali dengan organisasinya, dengan kegiatan pertemuan-pertemuan dengan anggota-anggota organisasinya. Kemudian juga beliau sangat sibuk sekali dengan perusahaan beliau, rapat-rapat dengan anak-anak buah beliau di perusahaan yang beliau pimpin. Karena beliau adalah seorang pengusaha yang sukses. Namun pada suatu hari, bapak ini tiba-tiba sakit yang mendadak, yang di luar beliau perkirakan. Sebenarnya sih beliau sudah ada penyakit bawaan, yaitu penyakit darah tinggi dan diabetes ya. Tapi beliau sepertinya tidak terlalu peduli dengan penyakit tersebut, dan beliau tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa, yang sangat sibuk di luar sana. Alasannya adalah dengan banyaknya aktivitas beliau bisa melupakan penyakit ya. Namun pada satu hari beliau tiba-tiba sakit yang mendadak, yang sangat luar biasa, yang sangat mengejutkan beliau, yaitu beliau menderita stroke atau kelumpuhan. Nah, stroke ini, sakit lumpuh ini membuat beliau sangat tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti sebelumnya. Sekarang beliau lebih banyak tinggal di rumah. Beberapa kali beliau berobat ke rumah sakit ya, rumah sakit yang sangat terkenal di Jakarta. Tapi hasilnya seperti tidak maksimal, tidak memuaskan, karena dokter tidak bisa memastikan beliau akan sembuh total. Jadi beliau mencoba lagi ke rumah sakit yang lain dan hasilnya sama, tidak seperti yang diharapkan. Lalu beliau mencoba berobat ke Singapura, karena di sana biasanya terkenal dengan pengobatan yang sangat bagus sekali ya di Singapura. Beliau berobat ke Singapura untuk mendapatkan terapi seperti biasalah orang-orang kaya ya, berobatnya ke Singapura. Tapi ya, hasilnya sama saja hasilnya tidak seperti yang diharapkan, tidak maksimal, kesembuhan beliau sangat kecil sekali. Lalu beliau berobat ke Cina ya, ke Shanghai, Cina, sama saja, tidak seperti yang diharapkan, tidak memuaskan, dan akhirnya beliau pulang ke rumah dengan keadaan yang sangat kecewa. Pada awal-awal sakit beliau ini, banyak sekali orang yang datang yang bersilaturahmi pada beliau, menjenguk beliau sakitnya. Biasalah orang sakit, apalagi pejabat yang sakit, apalagi orang yang terkenal sakit, apalagi orang-orang yang hebat seperti beliau sakit, tentu banyak sekali orang yang datang untuk bersilaturahmi, untuk berbahasa-basi dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan semakin sepi orang yang datang ke rumah beliau untuk bersilaturahmi, untuk macam-macam lah kegiatan yang mereka lakukan di rumah bapak ini. Hal ini lama-kelamaan membuat bapak ini menjadi sedih, menjadi kesepian. Beliau sangat kecewa sekali dengan sakit yang beliau derita ini, yang membuat beliau ini sepertinya tersingkirkan dari kegiatan organisasi tersebut, dari perusahaan-perusahaan beliau yang beliau pimpin. Beliau membuat sangat sedih sekali dan sangat kesepian sekali, dan beliau merasa terbuang dari semuanya. Kadang-kadang ada perasaan ingin bunuh diri pada diri beliau ya, saya mau bunuh diri aja. Saya kesal sekali dengan penyakit ini, dan beliau memarahi penyakit ini, dan beliau menjadi sangat membenci Tuhan akibat sakit ini. Tapi karena mendapatkan nasihat dari orang-orang dekat beliau, bahwa beliau harus sabar, bahwa sakit itu adalah cobaan, sakit itu seperti anugerah dari Allah, dan beliau seperti tidak bisa menerima bahwa sakit itu anugerah dari Allah. Beliau mengatakan bahwa sakit itu adalah bencana, sakit itu adalah musibah yang luar biasa yang beliau rasakan. Tapi lama-lama kelamaan, nasihat berulang-ulang yang diberikan oleh orang-orang yang sayang pada beliau, akhirnya beliau terpikir bahwa betul, bahwa sakit itu sepertinya sebuah anugerah bagi beliau. Karena selama ini dengan sibuknya beliau, dengan aktivitas yang luar biasa yang sebelumnya beliau lakukan dalam organisasi dan dalam usaha, membuat beliau tidak ada waktu yang cukup untuk beribadah. Nah, sekarang ketika beliau sakit, beliau banyak di tempat tidur, jadi beliau mempunyai waktu yang cukup beribadah. Nah, sekarang beliau banyak sholat wajib, sholat sunat, banyak berzikir, banyak berpuasa, membaca Al-Quran, membaca buku agama, dan
beliau selalu berdoa pada Allah untuk diampunkan dosa-dosa beliau. Karena selama beraktivitas dulu, beliau sepertinya jarang sholat, jarang mengaji, jarang berzikir, dan sangat sibuk sekali dengan aktivitas di luar yang tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, dengan sakit ini beliau semakin dekat pada Allah, semakin banyak beribadah pada Allah, dan beliau berpikir bahwa sangat bersyukur dengan sakit ini karena semakin dekat pada Allah. Dan beliau berpikir, seandainya dulu ketika tidak sholat dulu, tidak pernah mengaji, tidak pernah berzikir, dan tiba-tiba beliau mati dulu ketika aktivitas yang sibuk dulu, bagaimana? Pasti beliau akan banyak berdosa, dan dosa itu pasti akan mendapatkan siksa yang luar biasa di dalam kubur, dan mungkin beliau akan mendapatkan neraka. Dan sekarang beliau seperti disayang Allah ya, seperti disayang Allah, dan beliau sekarang mempunyai banyak waktu untuk beribadah pada Allah, untuk sholat, untuk berzikir, dan untuk mengaji, untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi sahabat motivasi, kadang-kadang musibah yang kita alami seperti yang dialami oleh Bapak ini, sakit yang dialami oleh Bapak ini, kadang-kadang menjadi sebuah anugerah yang luar biasa yang membuat beliau dekat pada Allah. Jadi tidak selamanya musibah atau sakit yang kita alami itu suatu musibah, suatu yang buruk sifatnya. Tapi kadang-kadang kalau kita pikir kembali, menjadi sesuatu yang sangat baik bagi kita, yang sangat penting bagi kita, yang sangat berguna bagi kita, karena kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Dan seandainya kita meninggal ya, seandainya Bapak tadi meninggal dalam keadaan ibadah yang baik, tentu beliau akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah. Pasti beliau akan mendapatkan surga yang luar biasa dari Allah. Jadi marilah sama-sama kita berpikir kembali tentang musibah yang kita alami. Kadang-kadang musibah yang kita alami itu ada kebaikan yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.